Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui video ini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan kalian mengenai materi-materi yang belum kalian pahami. Nah, yang pertama itu mengenai objek IPA dan pengamatannya. Khususnya ini bertanya mengenai bagaimana cara menentukan besaran turunan. Nah, sebelumnya kalian sudah mengetahui tentang besaran pokok ya. Besaran pokok itu dasar-dasar dari semua pengukuran. Nah, sedangkan besaran turunan ini terdiri dari satu atau lebih besaran pokok. Nah, contoh besaran pokok itu apa? Kan ada panjang, massa, waktu, dan suhu. Nah, berarti besaran turunan itu nanti bisa saja terdiri dari misal dua besaran pokok, contohnya panjang kali panjang. Nah, itu kan panjang kali panjang itu apa? Luas. Berarti besaran turunannya itu luas. Jadi besaran turunan itu terdiri dari dua besaran pokok. Itu. Jadi itu sudah diturunkan gitu loh. Maksudnya tuh udah bukan dasar lagi gitu loh, bukan penghitungan yang paling dasar. Contohnya lagi kecepatan. Kecepatan itu kan rumusnya perpindahan dibagi waktu. Kalian biasanya mengenalnya jarak dibagi waktu gitu. Nah, jarak itu kan panjang ya. Jarak itu suatu panjang gitu loh. Dari titik A ke titik B itu kan memiliki panjang. Nah, kemudian dibagi waktu. Nah, waktu itu kan juga besaran pokok. Berarti di situ ada dua besaran pokok, yaitu besaran panjang dan besaran pokok waktu. Nah, berarti itu kecepatan merupakan besaran turunan. Nah, seperti itu ya. Kita lanjut lagi. Pertanyaan yang paling banyak ini mengenai klasifikasi makhluk hidup. Nah, ada yang bertanya, pengelompokan makhluk hidup dari tingkat tertinggi sampai tingkat terendah itu bagaimana? Nah, pengelompokan makhluk hidup itu dimulai dari kingdom. Kingdom itu kerajaan. Nah, jadi yang kita pelajari itu ada 5 kingdom. Kenapa kok ada 5 kingdom? Nah, itu untuk mengklasifikasikan, untuk memudahkan kita dalam mengenali suatu makhluk hidup. Jadi ada Monera. Monera itu tentang bakteri-bakteri. Jadi itu kingdomnya bakteri-bakteri dan ganggang ya. Ada ganggang yang masuk ke Monera itu. Kemudian ada Protista. Nah, Protista itu mungkin kalian emang jarang mengenali ini ya, Protista. Masih umum, masih asing. Nah, Protista itu organisme yang bersifat eukariotik, bersel tunggal. Contohnya protozoa dan ganggang, tapi beda dengan ganggang yang di Monera tadi. Nah, kemudian selain Monera dan Protista, udah ada 2 ya tadi, ada fungi. Fungi itu jamur-jamuran, jamur gitulah. Jamur, pokoknya jamur yang ada di sekitar kita. Kemudian ada plantae, plants, itu kan tumbuhan. Nah, jadi tumbuhan, terus ada animalia atau hewan. Jadi ada 5 kingdom, itu ada Monera, Protista, fungi, plantae, dan animalia. Ada 5 kingdom. Itu untuk memudahkan kita dalam mengenali makhluk-makhluk hidup yang ada di sekitar kita gitu. Nah, tingkatannya dari yang tertinggi ke terendah itu kingdom, kerajaan, kemudian divisi. Jadi dari misal ya ada satu kingdom itu misal animalia. Nah, itu nanti dari animalia, hewan itu kan ada banyak banget. Nah, itu dipisahkan, dibedakan menjadi beberapa divisi. Nah, dari beberapa divisi itu nanti tiap divisi dibedakan menjadi beberapa kelas. Kemudian setiap kelas itu dibagi menjadi beberapa ordo. Nah, beberapa ordo itu nanti dibagi lagi menjadi beberapa famili. Kemudian dari beberapa famili itu tiap famili dibagi menjadi beberapa genus.
Nah, akhirnya ketemu satu jenis makhluk hidup yang sangat spesifik lagi, itu namanya spesies. Nah, jadi dari yang paling tinggi ke rendah itu kingdom, filum atau divisi, terus kelas, ordo, family, genus, spesies. Cara ngingetnya tuh gampang sebenarnya. Kidikofagus atau Kivikofagus gitu. Kalau animalia itu pakai filum, kalau plantae itu pakai divisi. Jadi Kidikofagus, Kivikofagus gitu. Nah, contohnya ini ada yang animalia itu ada kingdom, misal kingdomnya animalia, terus filumnya chordata, kelasnya mamalia, ordonya primata, familinya hominidae, kemudian genusnya homo, spesiesnya homo sapiens. Nah, itu. Jadi homo sapiens itu udah organisme yang paling spesifik gitu maksudnya. Itu udah namanya latinnya dia itu homo sapiens. Homo sapiens itu apa sih? Manusia. Jadi manusia itu termasuk hewan ya. Tuh, terus ada lagi nih contohnya zeamais. Zeamais itu jagung. Jadi kan ada plantae itu dibagi, divisinya ada spermatopita, kemudian kelasnya zeamais itu monokotil. Nah, ordonya itu Gramineals, kemudian familinya Graminae, genusnya Zea. Nah, nama spesiesnya, nama khususnya dia itu zeamais gitu. Kalau padi kan Oryza sativa. Kalau kembang sepatu itu Hibiscus rosasinensis. Gitu. Nah, lanjut pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan nama ilmiah baik tumbuhan dan hewan. Jelaskan bagaimana yang termasuk spesies dan bagian genusnya. Nah, kalau penulisan nama ilmiah itu kan biasanya ada dua kata. Jagung, zea, ada kata zea dan ada kata mais. Nah, kata yang pertama itu menunjukkan genusnya dia. Kemudian kata yang kedua, mais, itu spesiesnya. Jadi kan tadi tingkatannya ada Kidikofagus tadi. Nah, tingkat genusnya itu zea, tingkat spesiesnya itu mais. Nah, kemudian ada badak bercula 1, Rhinoceros sundaicus. Nah, Rhinoceros itu genus, sundaicus itu spesiesnya yang menunjukkan spesies. Jadi kalau masih umum itu genus, jadi ada beberapa genus. Nah, salah satu genus itu namanya Rhinoceros. Nah, Rhinoceros itu masih ada beberapa hewan yang belum dispesifikan. Nah, kemudian dispesifikan lagi menjadi sundaicus. Ada yang sundaicus, ada yang lain juga, ada yang selain sundaicus adalah Rhinoceros apa gitu. Nah, yang selanjutnya itu pertanyaan mengenai kunci determinasi. Kunci determinasi itu bagaimana? Nah, kunci determinasi itu digunakan untuk menentukan kelompok makhluk hidup. Nah, ini salah satu cara pengelompokan makhluk hidup. Menggunakan, kita harus tahu ciri-cirinya makhluk hidup itu apa gitu. Nah, kunci determinasi adalah sejumlah keterangan mengenai ciri-ciri suatu makhluk hidup yang digunakan untuk menentukan kelompok makhluk hidup tersebut. Kunci determinasi digunakan untuk menentukan filum atau divisi, ordo, family, genus, atau spesies. Nah, contohnya ini ya. Jadi, misal tumbuhan yang berspora. Nah, misal kita menemukan suatu tumbuhan. Apakah tumbuhan itu berspora? Nah, misal tumbuhan itu berspora. Nah, ini kan kodenya 2A ya. Cara bacanya itu gini. Tumbuhan yang berspora. Misal suatu tumbuhan itu berspora, memiliki spora gitu maksudnya. Nah, langsung dilanjutkan ke 2 bagian A. Nah, ini berarti masuk ke nomor 2 yang A. Berarti kalau tumbuhan yang berspora itu pasti merupakan tumbuhan yang berbatang jelas. Nah, contohnya suplir. Nah, berarti udah ketemu, berarti
Suplir itu memiliki ciri-ciri tumbuhan yang berspora, kemudian tumbuhan yang berbatang jelas. Nah, dari situ nanti bisa ditentukan dia itu masuk ke divisi yang mana, terus kelasnya apa gitu, nanti bisa ditentukan. Nah, kemudian contoh yang kedua ini yang B, ada suatu tumbuhan yang tidak memiliki spora. Tidak memiliki spora berarti lanjut ke 3A. 3A. Nah, 3A ini berbiji tertutup. Berarti tumbuhan yang tidak berspora itu ada yang memiliki berbiji tertutup. Nah, kalau berbiji tertutup, bijinya itu tertutup, berarti lanjut ke 4A. 4A kemudian, nah ini 4A ya. 4A, biji berkeping 2. Kalau bijinya berkeping 2, lanjut ke 5A. Kalau bijinya berkeping 1, itu jagung. Nah, seperti itu. Kalau berkeping 2 masih lanjutkan lagi ke 5, nomor 5A. Berbunga kupu-kupu, bunganya bentuknya kupu-kupu, berarti kedelai. Tuh, kalau bunganya berbentuk trompet itu terong. Nah, seperti itu. Kemudian sistem klasifikasi 5 kingdom. Pertanyaannya, macam-macam bakteri baik itu apa aja? Nah, ini yang secara umum aja, karena nanti yang lebih spesifik membahas ini itu nanti di kelas 9 mengenai bioteknologi ya. Jadi, bakteri baik itu baik ya, bakteri yang menguntungkan. Nah, itu contohnya Streptomyces griseus, Streptomyces lactis, Streptomyces mimosus, Streptomyces aureofaciens, Streptomyces venezuela. Nah, ini ada masing-masing udah ada dituliskan di sini ya. Gunanya untuk apa gitu. Oh ya, kalian jangan lupa kalau menulis nama Latin suatu organisme itu ini yang huruf pertama, kata pertama itu menggunakan huruf kapital. Nah, kemudian selanjutnya biasa tidak kapital. Kemudian kata yang selanjutnya huruf pertama itu tidak kapital. Jadi yang kapital cuma huruf pertama pada kata pertama gitu. Oke, lanjut ya. Nah, ini ada bakteri-bakteri yang merugikan. Itu. Kemudian kingdom protista. Jelaskan lagi mengenai protista dan protista yang bersifat mikroskopis. Nah, mikroskopis itu gimana sih maksudnya? Mikroskopis itu hanya bisa dilihat menggunakan mikroskop, walaupun ada juga yang tidak ya, tidak perlu menggunakan mikroskop juga sudah terlihat gitu. Tapi umumnya itu bersifat mikroskopis. Nah, ciri-ciri protista itu selnya memiliki membran inti. Nah, membran inti sel. Jadi sebenarnya ini dibahasnya kalau yang soal sel itu dibahas di bab organisme ya, pokoknya yang organisme, dan nanti ada sel, terus ada sistem organisme gitu. Nah, pokoknya sel itu kan memiliki inti suatu sel. Jadi kayak yang kalian udah pernah pelajari itu tentang itu otot ya. Nah, itu kan ada intinya di tengah. Kalau misal otot polos ya, otot polos. Nah, itu kan intinya itu ada di tengah. Nah, kalau protista ini selnya sudah memiliki membran inti. Jadi inti selnya itu udah dilindungi oleh suatu membran, oleh suatu dinding, oleh suatu sekat gitu. Kalau Monera kan belum, dia belum memiliki membran inti. Jadi intinya itu masih jadi satu dengan organel-organel yang lainnya. Nah, kemudian itu tadi yang Monera ya. Kalau yang protista kan udah memiliki membran inti. Animalia juga udah punya, Plantae juga udah punya. Nah, kemudian sifat protista itu bersel tunggal. Bersel tunggal kan uni itu satu ya, cuma bersel satu gitu. Bersel satu, kemudian mampu berkembang biak.
cara perkembangbiaknya beda-beda. Nah, contohnya protista itu ada amoeba, euglena, paramecium, dan lain sebagainya. Nah, selain kelompok protista, itu ada juga protista yang tidak tidak mikroskopis. Jadi dia bisa dilihat tanpa mikroskop karena ukurannya besar. Jadi contohnya yang ganggang ya, tapi nggak semua ganggang itu merupakan protista. Ada yang monera juga. Tuh. Lanjut, protista dibagi menjadi 3 jenis. Jadi ada protozoa, zoo itu kan ya jenis binatang gitu ya. Protista yang menyerupai hewan, kemudian ganggang itu protista yang menyerupai tumbuhan, kemudian protista mirip jamur. Jadi ini protista tuh mirip-mirip lah, ada yang mirip hewan, mirip tumbuhan, mirip jamur gitu. Kemudian ada protozoa yang menyerupai hewan. Nah, ini penjelasannya. Protozoa merupakan hewan uniseluler bersel satu, berkoloni, ada yang hidup bebas di air tawar jernih, dan ada yang parasit. Parasit itu merugikan, berkembang biak dengan membelah diri, membentuk tunas, dan konjugasi. Kemudian berdasarkan alat geraknya. Nah, ini penting banget. Protozoa dibedakan menjadi 4, yaitu flagellata. Jadi dia memiliki flagel atau bulu cambuk. Jadi ini gambarnya seharusnya kayak ada ekornya tuh loh. Jadi kalau ada ekor itu kan kayak cambuk ya. Nah, itulah namanya flagel. Jadi ini harusnya gambarnya yang itu ada ekornya gitu, kayak yang ada ekornya loh, ini di bagian sini ada ekornya, atau di bagian sini juga bisa ada ekornya. Cuma satu biasanya. Nah, contohnya yang flagellata yang bergerak menggunakan flagel itu ada Euglena viridis, Volvoglobator, Noctiluca miliaris, dan Trypanosoma. Kemudian kalau yang ciliata bergerak dengan rambut getar. Rambut getar itu, yang rambut getar itu mana? Nah, ini yang mengelilingi ini rambut getar. Karena dia bergetar, terlihat bergetar gitu kalau dilihat menggunakan mikroskop. Nah, ini rambut getarnya tuh ada di sekitar tubuhnya ya, mengelilingi ini ciliata ini. Kalau flagellata ada kayak ekornya, itu cambuk ya, flagel lah namanya. Nah, kalau yang ciliata ini contohnya nih paramecium caudatum. Kemudian rhizopoda bergerak dengan kaki semu. Bergerak dengan kaki semu tuh gimana sih? Ya dia kayak kelihatan gerak tapi nggak ada kakinya gitu. Jadi semu ya, kakinya tuh hanya semu gitu. Jadi dia nggak punya rambut getar, nggak punya flagel. Terus kalau sporozoa itu tidak memiliki alat gerak, contohnya Plasmodium malaria. Nah, itu kalau yang tadi rhizopoda bergerak dengan kaki semu itu Amoeba parteus. Nah, kemudian ganggang atau alga yang menyerupai tumbuhan nih. Biasanya itu berdasarkan warna-warnanya kayak gitu. Oke, lanjut. Ini ada protista mirip jamur. Lanjut, bisa dipelajari ciri-cirinya. Kemudian kingdom fungi. Pertanyaannya, ciri khas yang membedakan ganggang dengan jamur. Nah, kalau jamur itu tidak berklorofil, sedangkan ganggang itu bisa saja berklorofil. Jelas dia beda karena sudah beda kingdom. Kalau jamur yang fungi dan jamur protista itu beda ya, itu udah beda. Jadi ini yang ditanyakan, kalau jamur yang benar-benar jamur itu pasti beda dengan protista mirip jamur. Nah, kalau ciri fungi jamur yang sebenarnya itu merupakan tumbuhan yang belum memiliki akar, batang, dan daun sejati, termasuk uniseluler dan multiseluler, tidak berklorofil tapi memiliki spora. Nah, dia punya hifa gitu. Nah, kalau ganggang itu kan udah beda, dia udah dari protista, itu jelas beda. Jadi kemampuannya membuat makanan. Nah, jadi kalau ganggang itu bisa membuat makanan,
ada yang bisa membuat makanan sendiri. Kalau fungi itu tidak ya, tidak bisa membuat makanan sendiri. Kemudian kingdom plantae, jelaskan lagi mengenai kingdom plantae. Plantae, plants, tumbuhan ya, berarti tumbuhan itu dibagi dulu menjadi dua, itu tumbuhan yang memiliki pembuluh dan tumbuhan yang tidak berpembuluh. Tumbuhan yang berpembuluh itu paku-pakuan dan tumbuhan berbiji, Pteridophyta dan Spermatophyta. Kalau yang tidak berpembuluh itu Bryophyta. Bryophyta itu lumut. Nah, ini harusnya ada, kalau lebih spesifik lagi sih ada pembagiannya ya, berpembuluh dan tidak berpembuluh. Udah kita mengenali lumut, paku-pakuan dan tumbuhan berbiji. Lumut itu ada lumut hati, lumut daun, lumut tanduk. Kalau paku-pakuan itu ada Xylophytine, Lycopodine, Equisetine, dan Filicine gitu. Kalau Spermatophyta tumbuhan berbiji itu ada yang gymnosperma, ada yang angiosperma pembagiannya. Nah, kalau lumut itu ini ya ciri-cirinya seperti yang di sini. Bagian-bagiannya ada sporofit, ada gametofit. Ini lebih lanjut nanti dijelaskan ketika SMA itu lebih rinci lagi nanti. Jadi ini secara umumnya aja. Jadi kalau lumut itu tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati. Jadi itu yang paling penting itu. Dia berklorofil, memiliki spora, perkembangbiakannya secara metagenesis atau pergiliran keturunan. Itu yang paling penting sih itu biasanya. Nah, kemudian tumbuhan paku itu dia berpembuluh, Tracheophyta ya berarti. Tracheophyta, jadi yang Tracheophyta itu ada Pteridophyta dan Spermatophyta, atau tumbuhan paku dan tumbuhan berbiji. Nah, kemudian sudah memiliki akar, batang, dan daun sejati. Kalau lumut tadi kan belum punya. Nah, ciri khasnya tumbuhan paku itu daun mudanya menggulung, tidak berbunga, dan tidak berbiji. Nah, karena dia tidak berbunga, ya dia tidak berbiji karena tidak bisa memproduksinya ya, karena kan nggak ada bunganya. Nah, berkembang biak dengan spora dan juga mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis. Pergiliran keturunan tuh nanti itu perkembang biaknya tuh bergilir gitu loh. Tuh. Kemudian tumbuhan berbiji itu ada Spermatophyta ya. Namanya Spermatophyta itu ada yang gymnosperma, ada yang angiosperma. Tumbuhan biji terbuka itu gymnosperma, tumbuhan biji tertutup itu angiosperma. A, nah namanya A yang dulunya pakai A gitu. Ada gymnosperma, ada angiosperma. Itu biasanya A tuh yang tidak, jadi tidak terbuka, itu berarti tertutup gitu. Biji terbuka, biji tertutup tuh gimana sih? Nah, kalau biji terbuka itu contohnya melinjo. Kalau yang tertutup itu ini jambu ya, contohnya jambu. Nah, kenapa kok tertutup dan terbuka? Nah, ini terbuka karena kalian pernah mengelupas kulit buah melinjo. Nah, kalau misal sudah, nah itu kan dalamnya, jadi dia tidak ada dagingnya gitu loh. Itu kan langsung biji. Jadi kalau kalian mengelupas kulitnya itu langsung biji. Tapi kalau berbiji tertutup, jadi itu ada beberapa lapisan, ada daging buahnya, kemudian di dalamnya itu baru dapatkan bijinya, isinya gitu loh. Nah itu, jadi ini sebenarnya tuh kulit aja. Ini kalau melinjo itu kulitnya itu tuh kulit, bukan daging tuh. Nah ini ada dikotil, monokotil gitu. Dikotil di berarti ada dua keping. Mono kan satu, berarti ada satu keping kotiledon. Itu ciri-cirinya pertulangan. Kalau yang dikotil pertulangannya menyirip menjadi, mempunyai kambium. Ya, kambium itu untuk memisahkan antara yang berkas pengangkutan yang di dalam kambium dan yang di luar kambium. Tuh. Kemudian ini ciri-cirinya, akarnya perakarannya tunggang ya. Paling penting. Nah, kalau monokotil itu tidak memiliki kambium sehingga berkas pengangkutannya tersebar. Ya, ini kan tersebar ke seluruh bagian batang.
Kalau yang dikotil itu kan ada yang di dalam sini dan ada yang di luar. Yang di dalam itu namanya xilem, berkas pengangkutannya. Kalau yang di luar phloem. Nah, xilem tuh nyilem, nyilem tuh melebu, masuk ya, nyilem. Jadi itu di dalam. Itu kalau yang monokotil akarnya serabut. Nah, kemudian yang selanjutnya mengenai animalia. Jelaskan lagi mengenai kingdom animalia. Animalia, animal. Animal itu kan hewan ya. Jadi animalia itu dibedakan menjadi hewan yang invertebrata dan vertebrata. Vertebrata itu memiliki tulang belakang. Nah, kalau invertebrata atau avertebrata itu tidak memiliki tulang belakang. Ya, tadi kata-kata yang ada in atau a, depannya ada a itu biasanya menunjukkan tidak ya, tidak vertebrata gitu. Tidak vertebrata, tidak memiliki tulang belakang. Nah, yang vertebrata itu contohnya ada mamalia, reptil, aves, amfibi gitu. Kalau yang avertebrata itu kayak insekta, kupu-kupu contohnya, belalang, tuh, cacing. Nah, ini ciri-cirinya kingdom animalia di sini. Kemudian, nah ini yang tidak bertulang belakang dan bertulang belakang. Yang tidak bertulang belakang ada udang juga, ada kelabang, kepiting. Kemudian hewan yang tidak bertulang belakang, ciri-cirinya yaitu tidak memiliki ruas tulang belakang. Susunan sarafnya terletak di bawah saluran pencernaan. Nah, dibagi menjadi porifera, carenterata, echinodermata, vermes, moluska, dan arthropoda. Arthropoda ini yang tentang ada insekta, ada yang kelabang gitu. Itu yang biasanya yang paling dekat dengan kehidupan kita, maksudnya yang sering dijumpai lah itu. Nah, hewan bertulang belakang itu ada Pisces atau ikan, amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Mamalia itu kayak ya pokoknya dia memiliki kelenjar mamae, kelenjar susu. Kalau aves itu dia memiliki bulu ya, bulu dan rambut kan beda. Kalau bulu itu milik aves, jadi kayak ayam, bebek, mentok, itik ya, banyak atau angsa. Nah, itu memiliki bulu. Kalau mamalia rambut, kucing itu rambut. Jadi harusnya bulu mata itu bukan bulu mata, karena manusia kan mamalia ya, rambut mata. Manusia nggak punya bulu, jadi salah kalau menyebut bulu itu. Kemudian Pisces itu ikan, kalau reptil ya komodo gitu. Amfibi yang bisa hidup di dua tempat, darat maupun air. Yang kemudian tips mengingat nama ilmiah di sistem klasifikasi 5 kingdom. Caranya bisa menggunakan jembatan kedelai. Nah, jadi biasanya menggunakan singkatan-singkatan. Contohnya ini Salmonella TV. Ini menghafalnya tuh sebenarnya gini loh. Kalau kamu memahami itu nama hewan itu, kamu bayangkan sekalian dengan hal-hal yang berkaitan dengan itu. Misal kalau bakteri Salmonella TV, berarti itu penyebab tifus ya kan, tifus gitu. Diplococcus pneumonia itu karena penyakit namanya pneumonia. Kalau Mycobacterium tuberculosis, nah itu TBC. Tuh. Nih kalau nama-nama yang mirip dengan nama Indonesia, sebenarnya nama Indonesia pun itu diambil dari nama Latinnya. Papyrus indicus, tapir, kasuari gitu. kakak tua gitu. Kakak tua. Jadi itu sebenarnya ngapalin tuh paling gampang kalau misal hewan atau tumbuhan itu, kalau kamu nemu suatu nama Latin itu langsung dibayangin sama buahnya. Nanti pasti kalian ingat, contohnya mangga. Nah, itu mangga itu juga gampang itu ngapalinnya.
Nah, kemudian masuk ke klasifikasi materi. Nah, jelaskan lagi mengenai unsur. Unsur itu apa sih? Unsur itu bagian yang paling pokok ya. Jadi di sekitar kita ini sebenarnya banyak sekali unsur. Nah, apa itu unsur? Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Contohnya itu apa? Oksigen. Oksigen itu unsur. Kalau karbon dioksida, itu kan udah ada karbon, ada oksida. Jadi itu kan lambangnya CO2, berarti udah ada C, ada O, itu udah senyawa. Pokoknya kalau unsur itu tuh cuma satu. Jadi ada unsur yang dilambangkan dengan satu huruf, ada yang dilambangkan dengan dua huruf. Kalau dua huruf itu huruf yang pertama kapital, huruf yang kedua huruf kecil. Nah, itu. Tapi kalau senyawa itu udah lebih dari satu unsur. Nah, contohnya tadi CO2. Berarti ada unsur C dan ada unsur O, jumlahnya 2. Yang jumlahnya 2 itu yang O aja, CO2 gitu. Kemudian, nah ini contohnya. Kalau yang dua huruf ya, unsur yang memiliki dua huruf, itu aluminium Al, aurum, emas itu AU gitu biasanya, argentum AG. Jadi nggak selalu huruf pertama dan huruf kedua, bisa aja huruf pertama dan huruf ketiga. Kalsium Ca, cuprum tembaga itu Cu, ferum besi Fe, natrium Na, plumbum timbal Pb. Jadi nggak selalu juga kalau nama latinnya tuh misal aurum, ternyata nama Indonesianya emas, bukan aurum juga tuh. Misal nama latinnya ferrum, itu nama Indonesianya besi, bukan ferrum gitu. Nah, yang dikenal di kehidupan sehari-hari lah gitu. Jadi kalau misal ada dua huruf, itu belum tentu dia tuh senyawa, bisa aja itu unsur. Nah, kalau kena unsur itu kalau ada dua huruf disebut unsur ketika huruf yang pertama itu kapital, huruf yang kedua itu huruf kecil. Oke. Lanjut. Nah, ini unsur yang memiliki satu huruf aja. Ada oksigen, hidrogen, karbon, sulfur, fosfor, nitrogen, dan iodium. Nah, contohnya itu ya yang biasa dikenal di kehidupan sehari-hari. Ini aja yang dihafalin, yang ini dan yang ini. Nah, itu aja. Ini yang simbol-simbol. Memang banyak ya, karena itu yang dikenal di kehidupan sehari-hari. Nah, cara pemberian lambang unsur menurut Berzelius seperti yang tadi Ibu katakan. Kalau cuma satu huruf aja itu biasanya diambil nama huruf depannya. Kalau yang dua huruf itu bisa mengambil huruf pertama dan huruf kedua, atau huruf pertama dan huruf ketiga juga bisa. Itu udah ditentukan ya. Jadi kita nggak bisa bikin sendiri. Nah, yang selanjutnya ini senyawa. Jelaskan lagi mengenai senyawa. Senyawa itu dapat diuraikan atau tidak. Apakah sifat senyawa berbeda dengan sifat zat penyusunnya? Ataukah aturan penulisan nama dan rumus kimia senyawa sederhana itu bagaimana? Haruskah menghafal nama senyawa? Nah, oke, jelaskan lagi mengenai sifatnya. Senyawa. Senyawa merupakan zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi dua atau lebih zat yang lebih sederhana, tapi harus menggunakan proses kimia ya, atau reaksi kimia. Jadi misal CO2, nah itu sebenarnya bisa C dan O itu bisa dipisah, tapi menggunakan proses kimia atau menggunakan reaksi kimia. Contohnya lagi NaCl, natrium klorida, itu bisa dipisah menjadi Na sendiri dan Cl sendiri, tapi menggunakan reaksi kimia ya, harus menggunakan reaksi kimia atau proses kimia. Nah, ciri-ciri senyawa itu merupakan zat yang dapat diuraikan, tersusun atas dua jenis atom atau lebih, perbandingan massa zat penyusunnya tetap. Ini udah terlalu spesifik lagi sih sebenarnya. Apakah sifat senyawa berbeda dengan sifat zat penyusunnya? Ya. Jadi kalau misal kalau CO2
karbon dioksida. Itu kan ada C dan O. Nah itu kalau udah jadi karbon dioksida, dia nggak memiliki sifatnya karbon, dia juga nggak memiliki sifatnya oksigen. Jadi kalau udah digabung itu udah berbeda sifatnya. Itu kalau senyawa kayak gitu ya. Tapi kalau campuran itu masih bisa terlihat sifat-sifat penyusunnya. Nah gitu. Kalau senyawa itu sudah tidak bisa lagi terlihat atau tidak bisa lagi ada ciri-ciri zat-zat penyusunnya. Jadi udah beda itu namanya. Karbon dioksida itu udah nggak ada sifat-sifatnya karbon tuh nggak ada di karbon dioksida. Nggak ada juga sifat-sifatnya oksigen di karbon dioksida itu udah nggak ada. Tapi kalau campuran itu masih ada sifat-sifat penyusunnya. Contohnya campuran air gula. Nah itu kan ada air dan gula. Jadi masih ada sifatnya gula manis. Nah masih ada rasa manis dalam larutan gula itu. Jadi kalau campuran itu masih ada sifat-sifat penyusunnya. Tuh. Contohnya kopi. Nah itu kan kalau larutan kopi aja itu kan kopinya pahit kan. Nah itu kan kopi kan kalau kopi sendiri itu kan aslinya pahit. Udah dicampur sama air dia tetap pahit, tetap rasanya pahit, tetap terasa gitu loh rasa pahitnya. Makanya kalau campuran itu masih terlihat ciri-cirinya. Tuh. Kalau senyawa itu udah nggak terlihat ciri-ciri zat penyusunnya gitu. Jelasin lagi mengenai asam, basa, dan garam. Kalau asam itu pH-nya itu di bawah 7, kalau basa itu di atas 7, kalau garam atau netral itu ini harusnya basa ya. Kalau garam itu 7 gitu. Kalau ciri-ciri asam, rasanya masam, dapat menimbulkan korosi itu pengikisan ya. Seperti pengikisan gitu, dapat mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Nah ini bisa kalian lihat di YouTube, cara misal ada percobaan menggunakan kertas lakmus. Kertas lakmus itu ada yang merah, ada yang biru. Nah kertas lakmus biru ini kalau dicelupkan pada suatu larutan yang bersifat asam, dia akan memerah. Nah kalau warna lakmus merah itu tetap akan menjadi merah. Nah sedangkan kalau basa itu rasanya, wah ini bukan asam. Basa itu bisa mengubah lakmus, salah ya ini, bisa mengubah lakmus merah menjadi biru. Pokoknya basa itu menyebabkan lakmus biru dan lakmus merah menjadi biru. Gitu. Oh, salah benar-benar. Kalau yang asam itu tadi korosi, nah kalau yang basa ini kaustik ya. Kaustik. Bukan korosi, ini salah ya ini. Apa yang ada di PowerPoint ini yang basa ini salah. Tuh. Terus derajat keasamannya ini seperti yang tadi saya katakan. Nah ini kertas lakmus itu seperti ini. Warna kertas lakmus biru akan menjadi merah dalam larutan asam. Selanjutnya, nah, indikator asam basa. Ada indikator alami, ada indikator buatan. Kalau yang alami dari kunyit, kembang sepatu, dan lain-lain. Ini heterogen. Heterogen itu masih bisa dipisahkan. Maksudnya itu terpisah gitu loh, air, pasir. Nah ini kan beda. Nanti ada endapan, nah contohnya bisa seperti itu. Nah campuran pasir, semen, dan air termasuk heterogen. Nah itu memang kalau pas dicampur itu mungkin kelihatannya jadi satu, tapi nanti kalau dia udah didiamkan itu akan terpisah. Nanti pasti ada pisahan antara pasir, semen, dan air tuh kelihatan. Kalau udah didiamkan dalam waktu yang lama itu nanti terpisah. Nah itu heterogen. Kalau yang homogen, homo itu kan satu jenis. Nah itu kan berarti kalau udah dicampur itu udah nggak ada endapannya, berarti itu homogen. Maksudnya udah kecampur semuanya jadi satu. Contohnya susu itu kan kayak gitu ya, air dan susu itu kan nanti kecampur. Larutan gula contohnya yang paling gampang. Larutan gula itu kan kalau gula sama air udah dicampur, udah diaduk, nanti itu udah nyampur, udah jadi satu, nggak bisa dipisahkan lagi antara gula dan air gitu. Nah ya sekian ya, seperti itu aja penjelasannya. Ini maaf cukup panjang sekali.
Oh ya, kemudian masih ada pertanyaan mengenai perubahan fisika, perubahan kimia. Perubahan kimia pada roti dan nasi karena pembusukan itu akan terbentuk zat baru, yaitu apa saja dan apa bahayanya bagi tubuh jika dikonsumsi manusia. Nah, zat barunya itu biasanya kan kalau roti itu dia akan tumbuh jamur. Nah, jamur itu kalau jamur yang di roti itu membahayakan, jadi bisa menyebabkan sakit perut gitu. Terus karena kalau nasi basi itu juga iya, itu kan ada lendir-lendirnya. Nah itu jadi itu perubahan kimia. Perubahan kimia itu udah nggak bisa kembali lagi ke bentuk aslinya. Contohnya nasi yang udah menjadi bubur. Nah bubur itu kan nggak bisa kembali lagi menjadi nasi. Nah, itu perubahan kimia. Contoh lainnya, benda yang dibakar. Misal kayu dibakar, itu kan kalau kayu udah dibakar dia nggak bisa lagi jadi kayu, udah jadi arang, nanti dia udah hitam gitu, nggak bisa balik lagi. Tapi kalau perubahan fisika itu bisa balik lagi. Contohnya kamu mau membuat es batu nih, taruh di freezer. Nah bentuknya aja yang berubah, jadi awalnya dia air terus jadi keras, itu juga tetap air, itu tuh tetap air. Es batu itu tetap air. Kalau dia dilelehkan lagi nanti dia menjadi air. Es batu itu air ya namanya, dia tetap air ya. Tuh. Terus contohnya lagi lilin. Nah kalau kalian bakar lilin, lilinnya itu kan nanti meleleh, tapi nanti dia bisa memadat lagi. Nah itu perubahan fisika. Tapi dalam pembakaran lilin itu ada dua perubahan. Jadi ada perubahan kimia, ada perubahan fisika. Perubahan kimia apa? Perubahan kimianya itu sumbunya yang terbakar, itu perubahan kimia. Tapi perubahan fisikanya itu adalah lilinnya yang meleleh. Nah, kalau lilinnya yang meleleh itu perubahan fisika karena lilin yang awalnya padat, kemudian meleleh menjadi cair, kemudian balik lagi menjadi padat. Nah, itu perubahan fisika. Kalau sumbunya yang terbakar itu perubahan kimia karena dia nggak bisa balik lagi ke bentuk awalnya. Nah seperti itu ya. Itu cara membedakan perubahan fisika dan perubahan kimia. Kalau perubahan kimia itu nggak bisa balik lagi ke awalnya, ke bentuk awalnya. Kalau perubahan fisika bisa balik lagi ke bentuk awalnya, itu paling gampang. Nah sekian ya nak, seperti itu aja. Maaf ini terlalu panjang banget ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.